ketika kita punya impian ya dan itu kuat, maka kita akan kejar impiannya. Jadi nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kita yakin Tuhan kita kaya kan itu. Nah, kalau Tuhan kita kaya, berarti bisa dong Tuhan kita kasih kita miliaran sebulan. Bisa, benar. Bisa, ya. Nah, yang penting kita yakin dulu. Ikhtiar, Nah, ya, Pak. ikhtiar artinya gini, kalau orang nggak yakin dia bisa hidup enak, dia nggak yakin dia bisa kaya, berarti dia sama dengan mengkerdilkan Tuhannya. Tuh, harus hati-hati tuh. Makanya banyak orang yang nggak sukses. Kenapa? Karena dia sendiri nggak percaya sama diri dia. Tuh guys, Tuh. benar tuh ya. Intinya udah dapet nih. Percaya diri sendiri. Nah, ini hati-hati nih. Banyak orang yang selalu bilang, saya mah nggak bisa, nggak mungkin, nggak pinter ngomong, nggak bisa lah, saya anak orang miskin, pendidikan saya rendah. Banyak orang yang selalu menjelekkan diri dia sendiri. Benar itu, Pak. Nah, kalau dia jelekin diri dia sendiri, itu sama aja dia jelek-jelekin pencipta dia. Gitu. Makanya hidupnya gitu-gitu aja. Berarti sama aja dia nggak yakin kalau Tuhan dia bisa kasih perubahan hidup dia. Tuh, banyak orang selama ini hidupnya dia bilang kalau kita tanya bersyukur nggak tiap hari? Bersyukur katanya gitu kan. Tapi kenapa kok hidupnya gitu-gitu aja? Padahal ya kalau Tuhan kita kan Allah bilang kalau bersyukur ditambah nikmat. Iya, benar. Itu ayat loh. Benar. Ya, Benar. kalau bersyukur ditambah nikmat. Tapi ada orang katanya bersyukur tapi hidupnya gitu-gitu aja. Berarti ada yang salah di syukurnya. Nggak ikhlas kali. Wah, bukan bersyukur, namanya nerimo. Oh, benar. Tuh beda. Ya, jadi kalau nerimo tuh gini. Saya mah penghasilan 3 juta sebulan, alhamdulillah, kan gitu ya. Nah, malaikat dengar tuh. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, dia cuma mau 3 juta." Diokein lah sama Allah. Allah itu maha oke. Ingat tuh. Ada ayatnya juga, kun fayakun. Kalau dia berkehendak tinggal bilang jadi. Nah, itu guys. Ya. Trik yang kedua. Ah, Kun fayakun. kun fayakun. Semua tergantung ucapan kita. Gitu. Jadi kalau kita bilang bisa. Allah kan cuma okein doang. Kalau kita bilang kita bisa sukses, bisa. Ya, Allah cuma okein doang. Gitu. Diaminin sama malaikat, diokein sama Allah. Tuh gitu. Jadi banyak orang yang selalu menjelekkan diri dia sendiri. Dia nggak yakin sama aja dia nggak yakin sama penciptanya. Makanya hidupnya gitu-gitu aja. Saya mah biar katanya ngontrak, yang penting nggak kehujanan. Alhamdulillah. Tuh kan gitu. Kalimatnya sih keren, ada alhamdulillahnya. Tapi malaikat kan denger. Ya malaikat bilang sama Allah, ya Allah cuma mau ngontrak. Tuh orang. Nggak mau beli rumah. Nah, akhirnya diokein juga sama Allah. Jadi Allah gimana kita gitu loh. Nah, ketika saya hidup susah, impian saya gede. Nangkap gak guys? Nih trik yang ketiga. Oh. Cita-cita dan impian. Nah, ya. Jadi ketika saya hidup lagi nggak punya, saya lagi miskin, ya, saya lagi nyupir taksi, ya apa aja dulu saya jalanin, jualan pernah, ya bahkan jualan jilbab pernah, jualan telur asin pernah, ya. Nah, lagi zaman hidup susah, impian saya tetap gede. Impian saya ingin bikin yang pertama orang tua saya bahagia. Tuh, yang pertama orang tua, nyenengin orang tua. Kan ada peribahasa gini, ya, kalau kamu perlakukan orang tua sebagai raja, maka Allah akan perlakukan kamu sebagai raja. Tuh, penting. Trik lagi tuh Ya. guys. Orang tua penting, ya. Yang dibilang ridho Allah di bawahnya ridho orang tua. Nah, itu bener banget. Jadi kalau orang tua kita udah ridho tuh gampang banget, ya. Segala sesuatu kita jalanin tuh gampang. Jadi dulu saya pernah putus asa. Kenapa saya pernah putus asa? Saya punya utang di bank. Nah, punya utang di bank, jaminannya 2 sertifikat. Sertifikat rumah orang tua sama sertifikat rumah mertua. Masya Allah, rajin Nah, bener Pak. Niat jadi dia. tuh, ya. Nah, bayarnya sih nggak mahal, ya. Utangnya cuma 50 jutaan, 2 sertifikat. Bayarnya cuma 3,5 juta. Tapi saat itu penghasilannya cuma 700.000 sebulan. Bunuh diri dong. Nah, kan bingung kita. Ya kan pasti stres tuh orang kalau kayak gitu kan. Sedangkan kita mempertaruhkan 2 sertifikat. Jadi bayang-bayang, aduh rumah orang tua sama mertua ini bakal disita. Itu ada bayang-bayang kayak gitu. Makanya ketika itu terjadi, saya bilang tuh sama bini, ya, lo mau tahu nggak gimana cara utang kita lunas? Gitu. Bini nanya, gimana Pak caranya? Gua mesti mati. Hah? Karena ada asuransi. Tapi Bapak nggak mati kan? Nggak mati. Penampakan kan nih? Nah, ketika gue mati, asuransi yang bayarin kan gitu ya. Abis deh, kelar deh urusan Kan itu. gitu. Jadi utang lunas gitu.
Tapi saat itu alhamdulillah ada ibu almarhumah. Jadi ibu marah. Jadi ibu bilang, kamu anak laki-laki nggak boleh bilang seperti itu. Jadi kamu harus usaha, tuh kata ibu saya. Jadi saat itu juga saya usaha deh. Pas ketika saya usaha, ya alhamdulillah. Ya akhirnya saya punya penghasilan satu hari 300.000. Berarti kan sebulan 9 juta. Utang udah mulai bisa kecicil ya. Terus saya usaha lagi, saya akhirnya bisa punya penghasilan sampai dengan 20 juta sebulan saat itu. Tapi usaha itu nggak bertahan lama, cuma bertahan 2 tahun bangkrut. Namanya orang hidup kan lika-likunya begitu ya. Ya naik terus bangkrut, naik bangkrut, nggak apa-apa. Ya orang sukses adalah orang yang paling sering gagal. Tuh, makanya sukses ya. Jadi ada ungkapan nih ya. Ubin kan tahu ya? Nah, ubin tuh keramik ya. Kalau kita ubin protes sama berlian. Jadi ubin bilang sama berlian, "Berlian, hidup lo tuh enak. Lo dihargain, harga lo mahal. Ya, lo disayang sama orang, ya, lo ditaruh di tempat yang bagus, ya, yang aman. Harganya tak ternilai, bahkan ada yang sampai ratusan miliar berlian. Enak banget hidup lo. Gue tiap hari diinjek-injek, diludahin. Ya kalau di kamar mandi Ubin kan diludahin, dikencingin tuh. Ubin begitu ya, diinjak-injak, diludahin, dikencingin. Nah berlian bilang, ya pantes lah, gue lebih bernilai dari lo Ubin. Gue mengalami sakit jauh lebih tinggi dari lo, jauh lebih banyak dari lo. Berlian tuh dipotong ribuan kali potongan, diamplas, makanya berlian indah, mahal harganya. Sedangkan Ubin cuma 4 kali potongan selesai. Jadi hidup tuh tergantung kita mau jadi Ubin apa berlian. Berarti kalau kita mau jadi berlian, siap tuh yang namanya proses. Dihina orang, ditolak orang, ya dibully orang, ya difitnah orang. Ya harus siap tuh kayak gitu. Karena itu bagian dari proses. Ya, tapi daripada kita hidup susah cuma 4 kali, ya 4 kali, di prosesnya hanya 4 kali tuh Ubin tuh. Tapi setiap hari apa? Diinjak-injak, nggak dianggap. Coba kalau orang miskin, itu diinjak-injak orang, nggak dianggap, nggak dimanusiakan. Makanya ada ungkapan, orang miskin dilarang sakit. Mahal kan, biayanya mahal. Nah kan kayak gitu. Kalau saya mah mendingan milih susah berproses menuju sukses daripada susah terus jadi orang miskin. Kan miskin susah, mau sukses juga susah, karena kan proses, itu perjuangan. Tapi ketika udah sukses, hidup kita enak. Dan yang enak tuh bukan cuman kita bisa angkat derajat orang tua. Jadi yang namanya sukses kalau buat saya kewajiban. Kenapa? Ketika kita sukses, ya orang tua kita bahagia, orang tua kita bangga, orang tua kita dihormatin sama orang. Tapi kalau kita miskin, orang tua kita dihina orang, nggak dianggap sama orang. Nah seperti itu. Makanya sukses buat saya wajib. Nah buat teman-teman juga, kalau Anda mau sukses, ya namanya proses, biasalah proses. Ya adepin aja, nikmatin aja proses. Ya paling juga dihina orang doang. Ya ini ada cerita nih, ya cerita keledai, mungkin udah pernah banyak orang yang udah tahu ya. Cerita keledai, ada anak sama bapaknya. Nah ini mau pergi ke kota A, dia naik keledai. Nah diskusilah si anak dengan si bapak, ayo siapa yang mau naik duluan. Bapaknya bilang, ya udah bapak dulu deh, biar anak yang nuntun keledai gitu kan. Akhirnya anaknya nuntun keledai, bapaknya di atas keledai. Nah sampai kota A, dikritik tuh sama orang-orang kota A, aduh itu bapak nggak tahu diri, ya anak yang disuruh nuntun dia enak-enakan naik keledai. Nah terus gimana nih pak? Ya udah kita tuker, ya kamu yang naik keledai, bapak yang nuntun gitu. Nah jalanlah ke kota B. Sampai di kota B, ya dikritik juga sama penduduk kota B, aduh itu ya bapak nggak tahu diri, ya masa anaknya nggak tahu diri, anaknya disuruh naik keledai, bapaknya yang nuntun, kan kasihan bapaknya gitu, udah tua suruh nuntun keledai, sedangkan anaknya enak-enakan di atas keledai gitu. Nah yaudah pak gimana, yaudah kalau gitu kita naikin berdua, keledainya dinaikin berdua tuh sampai kota C. Dikritik juga sama penduduk kota C, aduh tuh bapak sama anak tidak berperi kebinatangan, keledai sekecil itu dinaikin berdua, dikritik juga gitu loh. Ya udah gimana pak? Ya udah kita tuntun berdua.
Sampai kota D, penduduk kota D kritik juga. Tuh bego bapak mana punya keledai nggak dinaikin. Jadi apapun hidup kita pasti ada yang nggak suka. Sebenar apapun kita pasti ada yang nggak suka. Ya, jadi so what gitu loh. Ya, santai aja, santuy, ya nggak? Udah jalan aja. Yang penting kita nggak nyusahin orang. Jalanin aja. Proses nggak seberapa kok. Ketika udah sukses, segala proses, hinaan orang, fitnah orang, segala macam tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya ketika kita udah rasain sukses. Jadi guys, intinya itu hidup itu penuh dengan perjuangan. Iya. Jadi kita tuh jangan putus asa. Dan ini nih Pak Agus, kan Pak Agus kan meraih ini kan dengan kerja keras kan. Iya. Nah otomatis pasti dengan doa-doa orang tua dan keluarga. Terus Allah denger nih derajatnya diangkat nih. Iya. Setelah Pak Agus sampai di posisi ibaratnya di atas, apa tuh cita-cita Pak Agus sudah di sini? Iya. Jadi gini sebenarnya guys ya, kita jangan merasa diri kita udah di atas. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita merasa diri kita udah di atas, siap-siap turun. Ya. Jadi kita harus terus belajar. Sampai saat ini juga saya masih belajar. Nah, tapi kalau masalah impian, saya terus upgrade impian. Karena orang yang namanya hidup itu harus selalu punya impian dan harus selalu di-upgrade. Artinya ketika sudah achieve sesuatu, kita sudah bisa mewujudkan, kita upgrade lagi. Impian barunya apa nih? Kedepannya seperti apa nih? Nah, kalau jujur, boleh jujur sekarang, impian saya udah bukan materi, udah bukan uang. Kenapa? Kalau uang buat saya, ya alhamdulillah lah, Allah udah kasih luar biasa buat saya. Artinya buat makan saya, keluarga insya Allah cukup. Ya, tapi impian saya saat ini adalah gimana caranya banyak orang itu bisa punya kehidupan seperti saya. Oh, Masya Allah. Nah, itulah impian saya. Jadi, ya saya bantu mereka. Ya, saya bantu mereka gimana mereka bisa berkembang kehidupannya. Makanya kalau saya terima orang, terima tamu, mau konsultasi bisnis, mau ngobrol-ngobrol aja, ya silakan aja, nggak ada masalah. Open kok saya. Dan free kok. Gratis kok, gitu loh. Ya, silakan aja datang asal janjian, pas waktunya kita ngobrol bareng dan itu free. Gitu. Karena menurut saya ketika ada seseorang dia bisa menjadikan kita inspirasi buat dia ya. Ketika dia habis ngobrol-ngobrol sama saya, terus dia terinspirasi, dia bersemangat hidup, dia bisa rubah hidup dia bisa mungkin membahagiakan orang tuanya, membahagiakan keluarganya. Itu kan amalan yang nggak putus-putus. Gitu loh. Karena kan kalau kita nanti udah meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyah yang akan terus menolong kita kan gitu. Ya gitu Bu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang impian saya tuh ya saya ingin banyak orang-orang bisa terinspirasi sama saya sehingga mereka bisa punya kehidupan seperti saya sekarang. Tuh guys, Masya Allah ya, cita-citanya mulia banget. Dan tadi kan kalian udah dengar tuh kalau Pak Agus bilang mau konsultasi, dia akan membantu semuanya dengan free. Free. Jadi, nah nih Pak Agus kan tadi udah cerita nih. Iya. Yang saya penasaran, terus terang saya penasaran banget. Pak Agus nih, apa nih yang Pak Agus kerjain nih? Sampai ibarat tuh usaha bisnis apa? Kan nggak mungkin semuanya tuh jatuh dari langit kan? Karena kan tadi kan sejarah prosesnya semua segala macam kayak orang perang deh ibaratnya. Kira-kira apa tuh Pak Agus tuh? Kalau boleh bagi-bagi trik nih. Oke, nih ya. Nih Bu, saya 7 tahun ini usaha Milagros. Milagros apa nih Pak? Milagros ini air alkali. Ya, dan alhamdulillah Milagros ini diterima sama banyak orang ya untuk metode pengobatannya. Jadi banyak testimoni orang sembuh dari minum Milagros. Kanker, tumor, stroke, banyak yang sembuh. Ya alhamdulillah. Ya ini udah dia mungkin Allah kasih rezeki lewat Milagros sehingga Milagros bisa jadi penolong lah insya Allah ya. Jadi banyak yang sembuh alhamdulillah lewat Milagros. Nah, Milagros ini sistem pemasarannya adalah MLM. Nah, MLM. Banyak orang yang alergi sama MLM. Iya, benar sih Pak. Ya. Saya juga begitu dengar MLM. Iya. Nah, itu memang ada tanda kutip itu. Nah, Tapi kita jangan negatif dulu. iya. Kita tanyain segi positif dari ini. Nah, jadi ada orang ungkapan nih, MLM masuk langsung mati gitu. Bukan saya yang ngomong ya. Tadi emang udah ada di ujung tuh. Aku Iya. takut aja. Masuk langsung modar gitu ya. Dan banyak yang orang bilang alergi lah sama MLM. Saya kasih tahu dulu lagi nih. Ya, jadi saya banyak belajar ya dari orang-orang yang sudah sukses ya, dari buku-buku bahwa ya kalau kita mau berbisnis itu ada 3 cara membangun aset.
Yang pertama adalah buat perusahaan bersistem. Itu yang pertama. Cuman untuk bikin satu perusahaan itu butuh modal yang besar dan butuh keahlian. Benar itu, Pak. Ya. Artinya orang yang punya, contoh punya pabrik, ya, itu kan nggak mungkin dalam waktu setahun 2 tahun dia bangun pabriknya, dia bangun bisnisnya sampai besar kan gitu. Dia pasti mengalami banyak sekali bangkrut, berapa kali bangkrut, mungkin sampai banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar, akhirnya sampai mungkin sampai harus dipidana gara-gara nggak bisa bayar hutang kan gitu ya. Nah kan gitu. Artinya kalau kita punya modal besar, silakan bikin perusahaan bersistem, punya modal besar dan punya keahlian gitu. Cuma kan saya berpikir saat itu, saya bukan anaknya orang kaya. Jadi kalau saya anaknya orang kaya, saya pasti nggak join MLM, jujur. Ya nggak enak join MLM sebenarnya, ya banyak yang hina, banyak yang bully gitu loh. Tapi saya sadar diri, pendidikan saya rendah. Saya cuma lulusan SD. Jadi ijazah asli saya cuma SD, walaupun pernah SMP, ya tapi ijazah nembak SMP. Walaupun pernah SMA, ijazah nembak. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah pakai ijazah saya buat ngelamar kerja atau kemanapun. Jadi nggak pernah dipakai ijazah. Dengar ya, ijazahnya jangan negatif. Karena nih kalau udah kata-kata ijazah nembak, udah pasti pada negatif. Negatif. Ijazahnya nggak pernah dipakai. Iya. Nggak buat ngelamar kerja. Nggak buat ngelamar Ibaratnya kerja. intinya Pak Agus punya ijazah. Punya ijazah. Gitu. Pernah kuliah juga. Ya pernah kuliah. Ya selama kuliah IPK-nya 0,5 gitu, saking kan pinternya tuh. Pinter banget. Bagusnya nggak ngajar anti. Kalau ngajar anti bisa bego bareng dia. Gitu. Nah pernah tes IQ, IQ-nya cuma 80 ya, jadi jongkok IQ-nya gitu loh. Kayaknya tuh mesin yang ngambek. Iya, jadi belajar tuh, artinya gini, orang goblok banyak duit sama orang pinter nggak punya duit. Nah kira-kira mending mana? Orang pintar nggak punya duit, Pak. Hah? Orang pintar nggak punya duit aja deh. Mendingan orang goblok punya banyak duit. Itu kan Bapak yang bilang. Nih, gini. Orang goblok punya banyak duit jadi pinter. Orang pinter nggak punya duit jadi goblok. Iya, jadi gini. Ya. Orang pinter nih, ya. Terus dia nggak punya duit. Akhirnya ketika dia makan, ketika dia mungkin ke hotel bintang 5, dia cuma bisa liatin doang. Kelihatan gobloknya. Kelihatan gobloknya benar. Bener ya? Benar. Tapi orang goblok punya banyak duit. Nah, ini banyak terjadi di dunia ini. Ya, rata-rata orang-orang hebat, orang-orang yang sukses itu orang-orang yang goblok. Iya, benar. Orang-orang yang nggak berpendidikan tinggi. Benar. Kenapa bisa gitu? Karena dia sadar diri ketika dia nggak berpendidikan tinggi, ya, dia bingung, dia mau ngapain nih? Mau kerja di mana nih? Akhirnya dia usaha. Dia bikin bisnis, dia bangun bisnis. Nah, berjalannya waktu bisnisnya makin besar. Ya, ini ada ungkapan dari Bob Sadino. Ya, bisnisnya makin besar, ketika bisnisnya makin besar, akhirnya diambillah karyawan-karyawan dia dari orang-orang pintar lulusan terbaik. S1, S2, S3. Nah, jadinya orang pintar kerja sama orang goblok. Ya, orang goblok jadi bosnya orang pintar. Orang goblok nyuruh-nyuruh orang pintar. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Zaman saya kecil tuh Bob Sadino terkenal sama celana pendek. Iya, sama celana pendek. Nah, dari usaha telur dia bisa sukses awalnya kan gitu. Sampai akhirnya dia bilang gini, lu ada yang ngomong sama dia nih, Pak, masa bos pakainya celana pendek mulu, sedangkan anak buahnya dandanannya keren. Nah, itulah tadi itu yang dimaksud Bapak. Nah, orang goblok bisa jadi pinter. Iya. Makanya dengan penampilan dia pakai celana pendek, tapi lihat anak buahnya dong. Nah, itu dia. Nah, akhirnya saya sadar diri, saya bukan orang yang punya banyak duit, bukan anaknya orang kaya. Ya, saya sadar diri, saya nggak mungkin bikin satu perusahaan besar, karena modal nggak punya. Ya, kalau modal belum punya, ya pakai cara kedua. Apa? Waralaba atau franchise. Franchise. Ya, nah franchise sekarang banyak perusahaan yang di franchise-kan. Ya, ada yang murah-murah, ada yang 50 juta, bahkan ada yang sampai miliaran, kan gitu. Tapi kan juga modalnya masih lumayan itu. Saat itu saya kan nggak punya modal juga, ya belum seperti sekarang. Kalau sekarang, ya alhamdulillah dari hasil ini sekarang saya sudah mulai investasi di beberapa hotel. Jadi saya punya beberapa unit kamar hotel atau kondotel, juga punya beberapa unit apartemen gitu dari usaha ini. Jadi sudah menghasilkan lagi dari investasi tersebut. Tapi saat dulu yang nggak punya, ya saya ambil solusi yang ketiga. Yang pertama saya bikin perusahaan nggak punya modal besar dan nggak punya
keahlian atau skill. Yang kedua, kalau punya modal besar bikin beli franchise atau waralaba, saya juga belum punya modal. Cara yang ketiga yang paling mungkin dilakukan oleh saya adalah MLM. Jadi guys, Pak Agus ini milih cara yang ketiga. Nah, jadi kenapa ya MLM? Ya, MLM itu cara yang paling mungkin dilakukan oleh semua orang, tidak peduli latar belakang Anda apa, ya. Kalau Anda nggak punya duit, tapi Anda mau sukses, tapi mau kaya. Kenapa bisa seperti itu? Saya kasih contoh. Ya, saya kasih ilustrasinya. Jadi seperti ini. Kita awalnya join sendiri. Ketika kita join sendiri, ya contoh saya join Milagros sendiri awalnya. Nggak punya member kan? Nah, ketika saya join, nggak punya member. Terus apa yang saya lakukan? Saya minum aja ini Milagros, rasakan manfaatnya. Ketika sudah rasakan manfaat, saya tahu manfaatnya apa, sehat buat saya, sehat buat keluarga, ya cerita sama orang lain. Nih loh, saya minum Milagros, alhamdulillah kasih manfaat ya. Seperti ibu mertua saya diabetes sembuh, terus juga saya punya benjolan, alhamdulillah sembuh dari minum Milagros tanpa operasi. Nah, ketika saya cerita seperti itu, orang yang saya ceritakan akhirnya tertarik. Saya mau juga dong, cobain beli Milagros. Akhirnya dia beli 1 dus. Dengan beli 1 dus, dia sudah otomatis jadi member. Nah, dia jadi member saya. Nah, ketika dia jadi member, dia minum dong Milagrosnya buat kesehatan dia. Nah, ketika dia minum, dia rasakan manfaat lagi, dia lebih sehat lagi, dia cerita lagi sama orang lain lagi. Sharing ya? Iya. Jadi sebenarnya Milagros ini adalah kita berbagi manfaat, sedekah informasi sebenarnya. Ingat, banyak orang yang saat ini sudah putus harapan dari sehat. Artinya orang-orang sudah divonis sama dokter. Kamu diabetes sudah sekian, kakinya harus diamputasi karena terjadi pembusukan. Stroke udah nggak bisa sembuh. Kanker stadium 4. Ya, terus kamu udah mesti harus cuci darah. Itu orang-orang yang mungkin mereka sudah putus harapan. Aduh, umur saya udah sekian lagi nih. Gitu loh. Nah, kita datang kasih harapan buat mereka. Cobalah ikhtiar pakai Milagros. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, ketika dia minum ternyata dia lebih sehat. Karena banyak kasus orang yang awalnya cuci darahnya seminggu 2 kali, lama-lama jadi seminggu sekali. Terus lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali, dan sekarang sudah tidak pakai cuci darah lagi. Coba. Iya, banyak testimoni seperti itu. Jadi kita kasih informasi ke orang, sedekah informasi. Nah, ketika dia akhirnya bergabung dan kita dapat penghasilan, itu efek dari sedekah kita informasi tadi. Jadi efeknya, ya. Nah, pertama sendiri, lama-lama kita mungkin cerita ke 10 orang. Akhirnya 10 orang itu beli Milagros dan dia jadi member. Jadi kita punya 10 member. Nah, yang 10 ini kan cerita lagi ke 10 orang lagi nih. Berarti ada 100 orang, 100 cerita lagi, jadi 1000, 1000 cerita jadi 10.000. Nah, sekarang saya jumlah membernya ada lebih dari 2 juta member. Wah, Masya Allah. Di Indonesia. Nah, sekarang bayangin, kalau 2 juta orang tersebut ya masing-masing minum 1 botol per hari, berarti saya menghasilkan omset 2 juta botol per hari. Itulah omset tanpa harus jualan. Berarti saya dapat penghasilan dari omset tersebut. Nah, makanya saya bingung kadang-kadang kalau ada orang yang alergi sama MLM. Itu harus dipelajari lagi. Ada yang bilang MLM itu haram lah, ya kan? Nah, itu Pak, itu yang baru saya mau tanyain. Iya, MLM haram. Ternyata bisa baca pikiran juga. Iya. Ya kita paranormal dulu. Oh, iya. Jadi MLM yang haram yang seperti apa? Ya, kalau MLM tersebut tidak ada produk, tidak menjual produk, itu haram. Karena tidak ada akad belinya, akad jual beli. Yang namanya hukum dalam perdagangan Islam itu harus ada akad jual beli. Selama ada akad jual beli itu halal. Selama tidak ada yang dirugikan satu sama lain itu halal. Itu dalam akad jual belinya Islam tuh seperti itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Nah, artinya gini, orang beli Milagros, mau member mau nggak member, itu harga resmi dari perusahaan adalah 350.000. Tuh ya. Dengerin 350.000 ya. Langsung sama pakarnya yang berbicara harga. Nah, pembelian berikutnya 300.000. Artinya kalau belum member ya 350.000. Jadi kalau umpamanya enggak lah saya nggak mau jadi member, ya selamanya beli 350.000.
Tapi ketika sudah member, pembelian berikutnya 300.000. Nah, juga ketika sudah member, kita bisa dapat keuntungan-keuntungan member. Seperti bonus-bonusnya. Kita dapat tuh penghasilan-penghasilan dari penjualan mitra-mitra kita. Dari omset mitra-mitra kita. Dari mereka minum Milagros pun kita dapat penghasilan dari situ. Ya, dan alhamdulillah kalau saat ini penghasilan saya ya sudah miliaran per bulan dari Milagros. Saya jalankan Milagros ini sudah sekitar 7 tahun. Ya, 1 tahun saya di Milagros, alhamdulillah saya bisa beli rumah pertama saya di Sentul. Dan 1,5 tahun saya tinggal di Sentul. Ya, perluasan lagi di belakang. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah... Ini sebenarnya efek dari sedekah tadi, sedekah informasi. Dan alhamdulillah kenapa saya tuh punya lapangan, punya kebun, ya, punya tempat outbound segala macam. Itu tidak saya sewakan, saya free-kan. Masya Allah guys, free, saya free-kan, ya. Janjian yuk. Nah, jadi kenapa saya free-kan? Karena gini, kalau ada orang datang ke sini dan mereka bersemangat dan terinspirasi, akhirnya dia betul-betul menjalankan suatu bisnis, dia harus join Milagros kok? Enggak, gitu loh. Artinya dengan dia silaturahim ke sini, kita tukar-tukaran informasi, ya, jadi bersemangat, ya itu kan udah sedekah buat saya kan, seperti itu. Jadi nggak harus bergabung di Milagros. Ya syukur-syukur kalau mereka terinspirasi dan akhirnya mereka mau menjalankan usaha ini dan mereka bisa sukses juga. Karena ya alhamdulillah ada beberapa mitra saya yang dulunya hidup susah, salah satunya ya ada Pak Siwan tuh mantan tukang ojek di depan rumah sakit Polri Kramat Jati. Nah itu Pak, ini juga itu saya dengar tuh ceritanya dari filosofi Bapak tuh. Ya. Intinya dari pembicaraan ini yaitu motivasi dan semangat serta ikhtiar. Oke bagus, makasih banyak sama-sama waktunya, Ibu, sama-sama semuanya. Tapi aneh penasaran juga tuh sama Yeah. ETP. Ayolah kita cekidot Cekidot guys.